Salam sejahtera, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Renungan Harian Toraya, Senin 23 Maret 2021. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 44, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih setiamu ya Tuhan. Engkau nyatakan bagi kami pada pagi hari ini, menikmati hari baru anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar kami mendengar dengan baik dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 44, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yeyusrun yang telah kupilih, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, "Aku kepunyaan Tuhan." Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukan, biarlah ia memberitahukannya, dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang menggambarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal. Amin. Firman Tuhan. Tema perenungan kita hari ini bersaksi tentang karya Tuhan yang agung. Umpe saabian diona penggauran kale-kalean na puang. Hubungan Tuhan dengan umatnya sering digambarkan seperti hubungan orang tua dengan anak. Bagaimanapun, orang tua marah kepada anaknya selalu ada pengampunan. Sebab semua yang dilakukan itu tentu demi kebaikan anaknya. Demikianlah ketika Tuhan menghukum umatnya, sudahlah pasti ada tujuan Tuhan yang mulia di balik semua itu. Tercatat dalam perikop saat ini bagaimana Tuhan menyampaikan rencananya yang agung bagi umatnya yang sedang menjalani hukuman dalam masa pembuangan. Tuhan memberikan gambaran mengenai umat Israel yang tidak lagi sekedar dijadikan, dibentuk, ditolong dan dipilih, melainkan Tuhan adalah Raja dan juga Penebus Israel. Ia dalam keagungan dan kemuliaannya tetap dekat dengan umatnya. Status Israel di hadapan Tuhan kembali diteguhkan dan janji pemulihan itu kembali diperdengarkan.
Kebutuhan jasmani Israel diberikan serta curahan roh dan berkat-berkat-Nya berlaku bagi keturunannya. Pencurahan roh Allah itu selain tanah diberkati, ayat 4, juga akan tumbuh suatu generasi yang bersaksi bahwa mereka adalah milik Allah, ayat 5. Mereka adalah hamba Allah. Firman yang disampaikan Allah bukan sekedar janji, melainkan Ia memateraikannya, memateraikan janjinya dengan kedaulatan penuh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setiap hari kita selalu mengalami berkat-berkat-Nya. Hal itu membawa kita menyadari arti pentingnya kedudukan kita sebagai kepunyaan Tuhan. Semua yang kita alami menjadi suatu kesaksian akan kesetiaan dan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan yang memanggil kita sebagai umat-Nya, yang mau menjadi Tuhan bagi kita, Dialah satu-satunya Allah yang hidup. Tidak ada Allah lain selain daripada Tuhan. Dia pula lah yang menghidupkan umat-Nya dalam berkat-Nya. Karena itu, muliakanlah Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur di hadapan-Mu, Bapa Sorgawi, pagi hari ini, menyaksikan sungguh besar kasih setia-Mu nyata dalam kehidupan beriman kami. Terima kasih hari baru anugerah-Mu, menikmati kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih kami boleh berjumpa dengan jemaat, dengan anak-anak Tuhan melalui ruang virtual, bersama sehati mendoakan jemaat Rama, mendoakan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pertambahan usia setahun lagi, berkat-berkat yang dialami oleh jemaat. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab, dimanapun Tuhan menopang. Terima kasih. Kami mohonkan berkat-Mu Tuhan untuk jemaat dalam usia lanjut. Berikan kekuatan, jaminan kesehatan, dan di tengah-tengah tanggung jawab yang masih kuat dan sehat, melanjutkan tugas pelayanan, baik sebagai tim dokter, bergerak di bidang pemerintahan, petugas keamanan, dan apapun bentuk tanggung jawab jemaat-Mu, berikan kekuatan, keteguhan. Orang tua kami yang terus harus di rumah, memelihara kekuatan kesehatan, mohon berkat Tuhan. Juga kami berdoa untuk anak cucu jemaat, Tuhan berkati. Juga bersama memohonkan kasih dan berkat-Mu untuk pemuda-pemudi kami. Tuhan menguatkan, memberkati, bersyukur bersama dengan anak-anak kami yang boleh lulus, boleh menikmati kasih dan berkat Tuhan. Terima kasih. Bapa di sorga, pagi hari ini kami sehati bersama-sama memohon kasih dan berkat Tuhan untuk jemaat yang bersyukur atas pimpinan dan kasih-Mu, sehingga boleh di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya menyaksikan kasih dan berkat Tuhan sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai cucu. Karuniakan kekuatan dan kesehatan. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Ella sampai Payung Todingan. Tuhan menganugerahkan putri ke tengah-tengah keluarga. Lengkapi sukacita, berkati Ibu Daniela dalam tahap pemulihan setelah melahirkan. Tuhan menolong. Kami juga sehati berdoa bersama, memohon kasih dan berkat Tuhan untuk seluruh jemaat yang dalam proses pemulihan karena sakit. Kami berdoa bagi orang yang kami kasihi yang saat ini
sementara dalam perawatan di rumah. Kami berdoa untuk Bapak Albertus Toding bersama dengan istri Ibu Rahel Tandi, bersama dengan ponakan Ibu Muli Yunsi yang sedang mendapat perawatan di rumah. Kami berdoa untuk orang tua kami, Nenek Leteh, Kakek Rian yang sementara dirawat di Rumah Sakit Elim, Ibu Matilda Timisela sementara mendapat perawatan di Rumah Sakit Akademis. Kami berdoa untuk hamba Tuhan Bapak Pendeta Y.S. Maliku dan Ibu Pendeta Oktavina Lago Maliku yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Hermina. Kami berdoa untuk Bapak Simon Paulin yang dirawat di Rumah Sakit di Makale. Kami berdoa untuk Bapak Agus Mangi di Rumah Sakit Grestelina dan Bapak Yakobus Pagiling di Rumah Sakit Siloam. Kami memohon belas kasih-Mu Tuhan untuk orang-orang yang kami kasihi. Kami percaya cara Tuhan menolong, menguatkan dan memberkati mereka. Demikian pun orang tua kami dalam usia lanjut dan juga masih terus dalam perawatan di rumah. Ibu Agustina Patongloan, Ibu Dorce Tumembo, Ibu C.H. Dengen, Nenek Boko, Ibu Matius Ruru, Bapak T.R. Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Bapak Delvin Sambo, Bapak Y. Salulinggi, Oma Keti, Ibu Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, orang tua kami Nenek Dirga, anak kekasih Agina Satria Rama. Kami bersyukur boleh kembali ke rumah dalam tahap pemulihan di rumah. Hilman Ksatria Pali dalam perawatan di rumah. Juga Bapak Pendeta Agustinus Pali dalam tahap pemulihan di rumah. Bersama dengan orang tua kami Bapak Matius Lantang dalam tahap pemulihan di rumah. Bapak Yusuf Dengen, Nyonya J.S. Banne, Saudara Naftali Mina, Ibu Hermin Bongga, Ibu Yohana Bura, Ibu Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya Emba Harudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Bapak Peter Tena, Ibu Peter Tena, dan Nyonya Hermin Barang Ruse. Kami percaya Tuhanlah sumber kekuatan dan kesembuhan, baik yang sempat kami sebutkan maupun yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Kami mohon pimpinan Tuhan, kekuatan dan penghiburan bagi keluarga kami, bagi orang yang kami kasihi, Ibu Diaken Nyonya Yuliana Bairu. Tuhan memanggil orang tua terkasih Ibunda di Toraja. Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan. Demikian pun cucu dari orang yang kami kasihi, Ibu C.H. Tumembo. Tuhan yang akan menguatkan, menghibur seluruh keluarga atas meninggalnya cucu terkasih dari Papua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di tengah-tengah jemaat ramah. Proses emeritasi Bapak Pendeta Yusuf Maliku, peneguhan Pendeta Petrus Tangkialo. Demikian pun kami berdoa untuk Hari Raya Gerejawi dalam bulan ini. Kami akan bersama-sama terus menjalani kehidupan dan pelayanan. Berkati ya Tuhan. Proses pembangunan gedung serbaguna dan ruang sekolah minggu Tuhan berkati. Biar berjalan dalam pimpinanmu.
peliharakan seluruh kehidupan kami, dengarkan syafaat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan harian. Tuhan memberkati.